Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Fensreli dengan NIM 20059100. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang diajukan sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah metodologi penelitian. Dalam penelitian ini saya mengangkat judul pengaruh co-branding kosmetik Implora X Relaxa di TikTok terhadap keputusan pembelian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu latar belakang. Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan teknologi di Indonesia membuat persaingan bisnis juga semakin ketat, baik persaingan bisnis dalam negeri maupun persaingan bisnis luar negeri, di mana perusahaan saling berlomba-lomba agar produknya dapat dikenali oleh konsumen. Saat ini, masyarakat hidup di lingkungan yang dipenuhi dengan teknologi yang sangat melekat erat di setiap kegiatan masyarakat. Peranan media sosial sangatlah penting bagi perusahaan dalam memasarkan produknya. Karena dengan media sosial, perusahaan dapat dengan mudah menjangkau para calon konsumen tanpa harus berpergian. Perusahaan berusaha semaksimal mungkin dalam membuat sebuah strategi pemasaran yang tepat. Perusahaan berusaha semaksimal mungkin dalam membuat sebuah strategi pemasaran yang tepat untuk diaplikasikan ke produk mereka sehingga dapat menciptakan tahap keputusan pembelian. Industri pasar kosmetik saat ini cukup menjanjikan seiring dengan kebutuhan pasar. Seperti data yang dicatat oleh Kementerian Perindustrian bahwa produk kosmetik memiliki perkembangan yang pesat di tahun 2017. Industri kosmetik di Indonesia tercatat kurang lebih sebanyak 760 perusahaan dengan jumlah presentasi sebanyak 95%. Berada pada industri kosmetik internasional milik industri kecil menengah atau IKM. Data pada tahun 2017 juga menunjukkan peningkatan terhadap nilai ekspor produk kosmetik dengan nilai yang cukup tinggi mencapai 516,99 juta US dollar. Pada tahun tersebut mengalami peningkatan sebanyak 16%. Dibandingkan dengan tahun 2016 dengan besar 470,30 juta US dollar. Kemudian pada tahun 2019, nilai impor kosmetik semakin mengalami peningkatan dengan nilai 803,58 juta US dollar dengan nilai ekspor sebesar 506,65 US dollar. Pada tahun 2019 sudah terdapat perkiraan bahwa 10-15 tahun kemudian Indonesia akan menjadi pasar kosmetik terbesar di dunia yang mencapai urutan nomor kelima. Semakin pesatnya bisnis di industri kosmetik, maka semakin ketat persaingan di industri tersebut. Menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan untuk tetap unggul dalam persaingan industri. Hal tersebut memaksa perusahaan untuk beradu inovasi dan beragam produk yang dapat mencari perhatian dan kepuasan konsumen demi memenangkan persaingan. Namun, produk cenderung memiliki resiko tidak diterima oleh pasar, terlebih produk dengan merek yang masih baru. Sedangkan merek yang sudah berhasil masuk pasar dan dikenal baik oleh konsumen akan membantu menciptakan perbedaan melalui asosiasi merek yang telah ada di benak konsumen. Dengan menggunakan merek tersebut akan memudahkan perusahaan untuk memperkenalkan produk dan menciptakan awareness pada target pasar. Pada kondisi saat ini, PT Implora Sukses Abadi yang menjadi brand produk kecantikan lokal berkolaborasi dengan produk makanan. Brand Implora Kosmetik dalam melakukan pemasaran untuk pertama kalinya melakukan kolaborasi unik dengan produk permen Relaxa di tahun 2022 dan berhasil mendapat perhatian dengan mengeluarkan produk lip cream yang diberi nama Implora X Relaxa Matte Lip Cream dengan 4 shades yaitu barley, grape, cherry, dan lemon. Produk kolaborasi ini tidak hanya dikemas dengan desain
desain packaging yang menggemaskan, namun dirinya juga mengklaim bahwa produk ini transfer proof, quick set, long lasting, dan memiliki sensasi mint dan segar ketika dipakai. Produk ini juga mengandung omega 3, 6, dan 9 yang kaya akan antioksidan. Produk permen relaksa sendiri adalah produk lokal pertama yang dibuat oleh perusahaan Agal Langgeng yang dirilis pada tahun 1993. Relaksa tidak hanya menjadi permen wangi pertama di pasar Indonesia, namun Agal juga melahirkan kategori permen baru dan terus menjadi market leader sejak relaksa pertama kali dibuat. Namun sejauh ini, penelitian dalam co-branding tersebut masih menggunakan kolaborasi bersama produk dengan kategori yang sama. Padahal tidak menutup kemungkinan bahwa kolaborasi produk sangatlah universal. Kebaruan dalam penelitian ini menulis menggunakan dua kategori produk yang berbeda. Implora yang tergolong produk kosmetik memilih berkolaborasi dengan Relaksa, yakni produk makanan. Kedua hal tersebut tergolong unik karena berasal dari dua bidang yang berbeda dan tanpa keterkaitan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Banyaknya jumlah pemasar pada industri kosmetika nasional tentunya membuat perusahaan harus memikirkan cara yang tepat untuk melakukan strategi pemasaran agar mereknya dapat bertahan atau bahkan menguasai marketnya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam memasarkan produknya yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, seperti dengan memanfaatkan aplikasi TikTok sebagai media pemasar yang sedang sangat digemari masyarakat saat ini. Dan untuk menarik minat calon konsumen, perusahaan berusaha membuat produk baru tanpa menghilangkan identitas dari produk lama yang telah memiliki brand positioning yang kuat, atau dengan bekerja sama dengan perusahaan lain yang telah memiliki brand positioning yang kuat, dan strategi ini juga disebut dengan co-branding. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Agar permasalahan tidak menyimpan dari pokok pembahasannya, maka saya membuat batasan masalah yang pertama yaitu objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu produk Implora X Relaxa Matte Lip Cream. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu konsumen yang membeli produk Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok. Selanjutnya untuk variabel penelitian ada dua, yaitu yang pertama variabel dependen, yaitu dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian. Sedangkan untuk variabel independen pada penelitian ini dibatasi pada variabel yang merupakan elemen dari aliansi merek atau co-branding, yaitu berupa reputation, product fit, trust, attitude toward co-branding, dan familiarity, serta digital marketing aplikasi TikTok. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah reputation berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok? Yang kedua, apakah produk fit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok? Dan yang ketiga, apakah trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok? Yang keempat, apakah attitude toward co-branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok? Yang kelima, apakah familiarity berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok? Dan yang keenam, apakah elemen-elemen dari co-branding yaitu reputation, product fit, trust, attitude toward co-branding, dan familiarity berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok? Selanjutnya, kita masuk pada tujuan penelitian.
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, menguji pengaruh reputation terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok. Yang kedua, menguji pengaruh product fit terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok. Yang ketiga, menguji pengaruh trust terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok. Yang keempat, menguji pengaruh attitude toward co-branding terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok. Yang kelima, menguji pengaruh familiarity terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok. Yang keenam, menguji pengaruh elemen-elemen co-branding yaitu reputation, product fit, trust, attitude toward co-branding, dan familiarity terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi di bidang pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan co-branding. Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif, serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian lanjutan. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis, yaitu menganalisis dan menguji pengaruh co-branding terhadap keputusan pembelian, mengetahui elemen-elemen dari co-branding, menguji pengaruh aplikasi TikTok sebagai media pemasaran, dan signifikannya dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan perusahaan Implora dalam penentuan lebih lanjut terhadap strategi yang akan digunakan dalam memenangkan persaingan dalam pencapaian tujuan perusahaannya. Selanjutnya, yaitu kajian teori. Yang pertama, co-branding atau strategi co-branding. Co-branding merupakan salah satu strategi yang memanfaatkan kerjasama antar brand, jasa, atau produk. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan produk atau jasa baru dan di setiap brandnya yang dapat menampilkan identitas produk atau jasa miliknya masing-masing hasil dari ide bersama. Menurut Kotler dan Keller, pada tahun 2012, co-branding adalah co-branding adalah pemasaran dengan menggabungkan produk mereka dengan produk dari perusahaan lain dengan berbagai cara. Strategi co-branding tidak hanya dilakukan antar dua brand atau merek, tetapi juga dapat dilakukan antar merek produk dengan personal brand atau selebritis ataupun orang ahli terkenal yang membawakan iklan suatu produk. Selanjutnya, tujuan dari co-branding. Tujuan dari co-branding yang pertama yaitu untuk meningkatkan profitabilitas. Kelebihan dari menerapkan co-branding adalah tercapainya tingkat penjualan dan meningkatkan profitabilitas. Hal ini dikarenakan co-branding mampu meningkatkan buying power dari konsumen. Artinya, tiap produk pasti mempunyai presentasi konsumen dengan buying power yang tinggi. Karena dengan melakukan co-branding, maka akan menghasilkan produk dengan harga di bawah dari total seluruh produk yang melakukan kolaborasi. Itu artinya akan terjadi peningkatan penjualan hasil dari meningkatnya daya beli konsumen dan peningkatan penjualan tersebut. Dan peningkatan penjualan tersebut artinya adalah peningkatan total keuntungan perusahaan. Selanjutnya yaitu meningkatkan market share dan brand awareness. Salah satu tujuan dari co-branding adalah untuk memperkenalkan merek produk
yang satu ke konsumen dari merek produk yang lainnya. Seperti yang sudah diketahui juga bahwa setiap produk pasti sudah mempunyai pelanggan yang loyal. Jadi dengan melakukan co-branding diharapkan akan terjadi peningkatan konsumen dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan market share. Dengan kehadiran produk co-branding, konsumen yang mulanya belum mengenal produk lain, pada akhirnya bisa mengenal produk tersebut. Yang ketiga yaitu peningkatan ekuitas merek. Setiap perusahaan yang melakukan co-branding tentu ingin brand equity-nya meningkat, yang mana beberapa produk yang dikolaborasi tersebut tentu sudah mempunyai ekuitas merek yang sudah tinggi. Saat beberapa mereka tersebut disatukan dalam satu produk tertentu, maka tingkat kepercayaan dan seluruh komponen yang membentuk ekuitas merek seperti tingkat image, awareness, dan loyalitas dari konsumen pada produk baru tersebut akan meningkat lebih tinggi lagi. Ekuitas yang tinggi pada produk co-branding ini pada gilirannya akan menyalurkan energinya kembali pada merek yang jadi penyokongnya tersebut, sehingga terjadilah peningkatan ekuitas merek dari beberapa merek yang dijadikan aliansi bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu peningkatan volume penjualan. Selain mampu meningkatkan ekuitas merek, tujuan lain dari diterapkannya co-branding adalah untuk meningkatkan penjualan dan profit perusahaan. Dalam mencapai peningkatan yang tinggi atas penjualan, beberapa perusahaan melakukan co-branding. Seringkali harus melalui suatu proses yang sederhana dan waktu yang singkat, tapi tidak jarang juga proses ini memerlukan waktu yang cenderung lebih lama dan sangat kompleks. Bisa dikatakan sederhana dan cepat karena proses co-branding ini saat diterapkan mampu menghasilkan produk baru yang mampu meningkatkan daya tarik konsumen untuk melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak daripada jika merek tersebut dipasarkan secara terpisah. Konsumen akan menilai produk hasil co-branding ini mampu memberikan nilai lebih tinggi pada mereka daripada merek produk yang dijual secara terpisah oleh tiap brand. Selain itu, umumnya konsumen juga merasa bahwa uang yang harus mereka keluarkan juga menjadi lebih murah daripada saat membeli produk tersebut secara terpisah. Brand dari tiap produk yang melakukan kolaborasi juga sudah sangat dikenal oleh masyarakat, bahkan mereka bisa merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, saat brand yang melakukan kolaborasi ini disatukan, maka konsumen akan langsung mampu merasakan keuntungannya secara total. Di sisi lain, co-branding juga memerlukan waktu yang lama untuk bisa memberikan manfaat pada konsumen, umumnya dikarenakan proses penerapannya yang memang sangat kompleks. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari co-branding strategi. Ada beberapa jenis co-branding menurut Kotler pada tahun 2002 sebagai berikut, yaitu yang pertama ada komponen co-branding, di mana sebuah perusahaan membuat produk dengan menambah komponen produknya dari perusahaan lain yang sudah terjamin mutu dan kualitasnya. Sebagai contoh yaitu es krim cornetto rasa vanila dengan taburan biskuit Oreo. Yang kedua yaitu same company co-branding. Merek-merek yang bergabung merupakan merek dari suatu perusahaan untuk mengurangi persaingan dan menguasai pasar. Contohnya yaitu Citatos rasa Indomie goreng, yang baik Citatos maupun Indomie merupakan produk dari Indofood. Selanjutnya yaitu joint venture co-branding, di mana dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama melakukan kerjasama bukan hanya pada satu jenis produk, tetapi pada seluruh kegiatan perusahaan. Contohnya produk air minum dalam kemasan Aqua yang berupa hasil kerjasama antara PT Tirta Investama dan Danone. Selanjutnya itu multiple sponsor co-branding, di mana lebih dari dua perusahaan bergabung untuk membentuk satu produk dengan merek bersama. Contohnya Blu-ray Disc yang merupakan gabungan dari Sony, Hitachi, Samsung, LG, Pioneer, Sharp, Panasonic, Philips, dan juga Thomson.
Selanjutnya kita masuk pada dimensi-dimensi yang membentuk co-branding. Yang pertama yaitu ada reputation. Reputation dapat diartikan sebagai persepsi konsumen terhadap sebuah merek yang diasosiasikan dengan kualitas produk tersebut. Reputation adalah sesuatu yang dihasilkan dari kombinasi besar antara kualitas suatu produk, aktivitas pemasaran, dan penerimaan produk di pasar. Reputasi dari sudut pandang perusahaan merupakan aset tidak nampak yang berharga karena sulit untuk diciptakan, ditiru, ataupun digantikan. Sedangkan dari sudut pandang konsumen, reputasi memunculkan peningkatan pandangan mereka terhadap suatu merek. Reputasi memberikan informasi pada pasar tentang keseluruhan nilai harga diri, karakter yang terlihat, atau dapat dinilai oleh konsumen pada umumnya. Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari Ballester dan Espalardo pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu ada product fit. Product fit merupakan kecocokan di antara kedua produk yang melakukan co-branding. Kecocokan ini diperlukan karena nantinya akan ada proses transfer atribut merek yang terjadi di antara kedua merek tersebut atau lebih yang melakukan co-branding. Semakin tinggi product fit yang dimiliki merek yang melakukan co-branding, maka akan mempermudah pengiriman atribut merek dari satu merek ke merek lain. Selanjutnya yaitu trust. Trust atau kepercayaan awal dapat ditandai dengan kurangnya pengalaman atau pengetahuan dari konsumen. Dengan demikian, kepercayaan dipengaruhi oleh isyarat kognitif. Kepercayaan dari konsumen diklaim sebagai titik awal terjalinnya semua hubungan. Kepercayaan menimbulkan pengaruh terhadap persepsi konsumen dan perasaan bahwa kerentanan mereka tidak akan dieksplorasi, yang merupakan kondisi penting untuk mempengaruhi pilihan dan perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu attitude toward co-branding. Merupakan sikap konsumen terhadap sebuah merek. Hal ini penting karena berkaitan dengan proses pemilihan merek. Menurut Dickinson dan Barker pada tahun 2007, sikap dapat dievaluasi menjadi positif ataupun negatif ataupun netral berkaitan dengan 3 komponen kunci, yaitu komponen kognitif atau keyakinan, komponen afektif atau perasaan, komponen konatif atau tindakan. Bila sikap terhadap masing-masing merek positif, maka evaluasi keseluruhan dari sebuah co-branding juga positif. Selanjutnya yaitu familiarity. Familiarity mengacu pada jumlah produk berkaitan dengan akumulasi pengalaman konsumen terhadap produk terkait. Familiarity adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan exposure iklan, interaksi penjualan, pengambilan keputusan, dan pembelian. Familiarity merupakan cermin dari pengalaman langsung maupun tidak langsung dari konsumen terhadap sebuah merek. Menurut Lau dan Lam, pada tahun 2000, familiarity terhadap merek tidak hanya mencerminkan pengalaman konsumen secara keseluruhan dari merek, tetapi juga berkaitan dengan citra merek dan penggunaan merek itu sendiri. Pandangan konsumen akan sebuah merek dapat berubah seiring dengan tahap pengetahuannya yang dimiliki pada merek tersebut. Semakin besar pengetahuan, maka konsumen akan semakin memahami merek tersebut. Selanjutnya yaitu indikator dari co-branding. Yang pertama ada kesadaran merek atau brand awareness. Merupakan kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah brand merupakan anggota dari kategori produk tertentu. Yang kedua yaitu merek yang cukup kuat atau sufficiently strong brand. Yang merupakan kedua brand yang saling melakukan kerjasama harus memiliki tingkat kesadaran yang kuat di mata konsumen. Selanjutnya yaitu perasaan mendukung yang memihak atau favorable. Yaitu adanya perasaan mendukung, memihak oleh konsumen terhadap kerjasama co-branding. Selanjutnya yaitu penggabungan yang unik atau unique association. Adalah bagaimana konsumen menilai keunikan co-branding dibandingkan dengan brand lain. Selanjutnya, penilaian positif dari konsumen atau positive consumer judgment. Digunakan untuk mengetahui citra, persepsi, pendapat, dan kinerja brand oleh konsumen.
Selanjutnya yaitu respon positif dari konsumen atau positive consumer feelings. Digunakan untuk mengukur respon perasaan konsumen yang lebih bersifat emosional terhadap brand. Selanjutnya yaitu manfaat dari co-branding. Yang pertama yaitu pendapatan royalti. Bagi perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen produk atau bahan setengah jadi, co-branding ini merupakan sumber pendapatan baru. Karena pabrik komponen dapat menegosiasikan pembayaran tambahan jika mereknya digunakan dalam produk akhir perusahaan lain. Yang kedua yaitu peningkatan penjualan. Penambahan sebuah co-branding dapat secara signifikan menaikkan potensi penjualan sebuah produk atau jasa jika dibandingkan dengan penawaran sejenis yang hanya melibatkan merek tunggal. Yang ketiga yaitu pasar baru. Salah satu manfaat co-branding adalah membantu peminat merek untuk memasuki pasar baru. Hal ini bermanfaat ketika peminat merek merasa tidak mampu memasuki wilayah atau negara baru sendirian. Juga ketika memasuki sektor-sektor tambahan dari pasar geografis saat ini, yang diyakini akan sulit ditembus pemilik merek. Dalam menerobos pasar yang tidak dikenal dengan baik, pemilik merek akan memutuskan untuk bekerja sama dengan merek lokal yang mapan. Selanjutnya yaitu manfaat tambahan bagi konsumen. Dengan memanfaatkan kesepakatan co-branding, pemilik merek dapat menawarkan kepada konsumen paket yang memberikan lebih banyak manfaat kepada konsumen, dengan hanya menambah sedikit biaya terhadap keseluruhan operasi. Yang kelima yaitu minimalisasi investasi. Melalui kesepakatan co-branding, perusahaan dapat meminimalkan pengeluaran dalam memasuki pasar baru atau sektor baru. Memasuki pasar yang relatif baru di mana merek kita belum dikenal dan membutuhkan investasi yang cukup tinggi. Yang keenam yaitu memindahkan hambatan untuk masuk. Kerjasama ini juga memberikan manfaat dalam menghadapi hambatan non-finansial. Misalnya jika ada pembahasan jumlah operator yang diberi izin, maka suatu cara adalah melakukan kerjasama ini dengan operator yang sudah mendapatkan izin. Yang ketujuh yaitu pengurangan resiko. Salah satu daya tarik utama kerjasama ini adalah bagaimana mengurangi resiko dalam memasuki pasar tanpa harus mengurangi penghasilan. Co-branding dengan yang sudah mapan akan menghindari persaingan dan resiko gagal. Selanjutnya yaitu keuntungan lebih cepat didapat. Dengan melakukan co-branding, peluang atau hasil yang diharapkan bisa lebih cepat diraih. Karena usaha ini dilakukan secara bersama-sama dengan perusahaan yang sudah mempunyai reputasi baik di bidang masing-masing. Kepercayaan pelanggan pun lebih cepat untuk didapatkan. Selanjutnya yaitu harga premium. Dengan melakukan co-branding, perusahaan bisa membuat harga premium dan mempunyai peluang lebih untuk sukses di pasar dengan harga tersebut. Selanjutnya yaitu mengkonsumsi kualitas produk. Dengan melakukan co-branding, sebuah perusahaan dapat mengkonsumsikan keunggulan produknya dengan cepat dan mendapatkan perhatian serta kepercayaan yang cepat dari pelanggan. Selanjutnya yaitu meyakinkan pelanggan. Pelanggan mungkin ragu untuk mencoba produk atau sesuatu yang baru. Dengan melakukan kerjasama atau co-branding dengan pihak lain yang ahli dalam bidangnya, maka perusahaan dapat meyakinkan pelanggan dengan cepat untuk mencoba produknya. Yang ke-12 yaitu akses ke teknologi canggih. Perusahaan yang mengalami kelemahan atau kekurangan dalam bidang teknologi dapat melakukan co-branding dengan perusahaan lain yang mempunyai fokus, reputasi, dan keahlian di bidang ini. Selanjutnya yaitu memperkuat pesan iklan. Perusahaan yang melakukan co-branding bisa saling memberikan pesan yang saling mendukung dalam iklannya. Keduanya dapat memfokuskan diri ke bidang masing-masing dan pada advertising yang dibuat serta dapat saling mendukung pesan dan reputasinya masing-masing. Yang terakhir yaitu meningkatkan minat pelanggan. Sejumlah pelanggan mungkin tidak berminat mencoba suatu produk dengan merek tertentu, tapi dengan melakukan co-branding dengan pihak atau merek lain, pelanggan yang tadinya tidak tertarik mungkin menjadi berminat untuk mencoba produk tersebut.
Selanjutnya kita masuk pada resiko dalam co-branding. Yang pertama yaitu dalam co-branding, pelanggan dapat melihat perusahaan yang bekerja sama sebagai satu perusahaan dengan satu identitas yang akan mengakibatkan perusahaan image dan identitas perusahaan di mata konsumen. Maaf, maksudnya yang akan mengakibatkan perubahan image dan juga identitas perusahaan di mata konsumen. Yang kedua yaitu pelanggan dapat pula melihat produk perusahaan yang melakukan co-branding sebagai perusahaan yang mengeluarkan produk dengan satu merek. Selanjutnya yaitu jika tidak berhati-hati, co-branding juga mudah untuk memunculkan konflik antar pihak yang tadinya bekerja sama. Kesepakatan dalam co-branding dapat berubah karena beberapa hal salah, diantaranya perubahan status finansial. Perubahan status finansial salah satu pihak yang melakukan kerjasama, perubahan positioning salah satu pihak, dan juga perubahan tujuan dalam melakukan co-branding. Selanjutnya, yang kedua yaitu promosi digital. Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai sektor. Salah satu yang terdampak adalah dunia bisnis. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan kini hanya dalam bentuk pemasaran konvensional saja, melainkan mulai berubah ke arah modern. Pemasaran konvensional yang sebelumnya hanya melalui surat kabar, majalah, radio, maupun televisi, kini mulai merambat melalui bidang digital atau dikenal dengan digital marketing. Menurut Sulakso dan Zakaria pada tahun 2002, digital marketing adalah kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana, misalnya jejaring sosial. Digital marketing mampu menjangkau pasar secara luas, mudah diakses, dan juga dapat dijangkau tanpa batasan waktu. Sehingga pemasaran ini merupakan strategi yang tepat dilakukan oleh perusahaan dalam mengenalkan produknya. Kajian teori yang ketiga yaitu ada keputusan pembelian. Menurut Ciptono pada tahun 2014, keputusan pembelian adalah sebuah proses di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk tersebut, dan juga mengevaluasi masing-masing alternatif yang dapat memecahkan masalah, kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. Pada keputusan pembelian ini terdapat 5 peran yang dimainkan orang dalam keputusan pembelian. Di antaranya yang pertama ada pemrakarsa, yaitu orang yang pertama kali mengajukan ide untuk membeli produk atau jasa. Yang kedua ada orang yang berpengaruh, yaitu orang yang pendapat atau sarannya akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, yaitu orang yang mempunyai keputusan untuk setiap komponen keputusan pembelian, apakah akan membeli, tidak membeli, atau bagaimana membeli, serta di mana ia akan membeli produk tersebut. Selanjutnya yaitu pembeli, merupakan orang yang benar-benar membeli. Lalu ada pengguna, yaitu orang yang mengkonsumsi dan juga menggunakan produk atau layanan tertentu. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap atau langkah yang harus dilewati oleh konsumen dalam melakukan proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada pengenalan masalah atau problem recognition. Proses pembelian terjadi ketika konsumen mengenali kebutuhan atau masalah, sehingga konsumen mendapat dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Para pemasar harus pandai memprediksi dan mengikuti apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen perlu diteliti agar pemasar dapat memenuhi dan dengan apakah yang dibutuhkan konsumen, apa yang menyebabkan kebutuhan itu timbul, dan bagaimana kebutuhan tersebut dapat mendorong konsumen untuk mencari produk tersebut. Konsumen akan mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dan juga keinginannya, baik yang sudah direncanakan maupun yang timbul secara tiba-tiba. Perbedaan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya akan membangkitkan timbulnya kebutuhan. Yang kedua yaitu ada pencarian informasi atau information search.
Setelah konsumen menentukan kebutuhannya, konsumen akan terdorong untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang barang atau produk tersebut. Pencarian informasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat aktif dan juga yang bersifat pasif. Pencarian informasi yang bersifat aktif yaitu konsumen melakukan survei langsung ke tempat belanja untuk membuat perbandingan harga dan juga kualitas produk. Sedangkan untuk pencarian informasi pasif, hanya dengan membaca iklan yang tertera tanpa mempunyai rincian khusus tentang gambaran produk yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada evaluasi alternatif atau alternative evaluation. Evaluasi alternatif ini terdiri dari dua tahap, yaitu menentukan tujuan pembelian dan menilai dengan cara memilah alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembelian. Setelah konsumen mengumpulkan informasi tentang alternatif terhadap suatu kebutuhan, langkah selanjutnya konsumen akan mengevaluasi pilihan dan menyimpulkan bahwa pada alternatif yang ditentukan. Selanjutnya ada keputusan pembelian atau purchase decision. Konsumen menentukan pengambilan keputusan tentang kepastian pembelian produk. Keputusan tersebut menyangkut jenis produk, bentuk produk, merek, penjual, kualitas, dan sebagainya. Konsumen biasanya dihadapkan pada beberapa pilihan sub-keputusan, meliputi merek, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan, dan juga metode pembayaran. Keputusan pembelian meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, keputusan membeli atau tidak, waktu pembelian, tempat pembelian, dan juga bagaimana cara pembayarannya. Selanjutnya yaitu perilaku pasca pembelian atau post-purchase behavior. Pemasar wajib memperhatikan konsumen setelah melakukan pembelian produk. Konsumen akan merasakan tingkat kepuasan setelah membeli produk. Ada kemungkinan bahwa pembeli merasakan ketidakpuasan setelah melakukan pembelian karena faktor harga barang yang dianggap terlalu mahal atau karena ketidaksesuaian antara ekspektasi dan juga realita tentang produk tersebut. Konsumen akan membandingkan produk dan jasa yang telah dibeli dengan produk atau jasa lain. Hal ini dikarenakan konsumen mengalami ketidakcocokan dengan fasilitas-fasilitas tertentu pada produk yang telah dibeli atau membandingkan keunggulan tentang merek lain. Perilaku ini juga mempengaruhi pembelian ulang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian yang merupakan pendapat menurut Dinawan pada tahun 2010. Yang pertama ada pengalaman pembelian. Pengalaman membeli merupakan tahapan penting yang mempengaruhi niat beli untuk meningkatkan keputusan pembelian. Yang kedua ada meningkatkan kualitas hubungan. Sikap konsumen yang didasarkan pada kualitas hubungan dapat mengarahkan pada akhirnya mendorong terbentuknya minat beli dan pada akhirnya pada titik keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu meningkatkan reputasi toko. Sikap konsumen yang didasarkan langsung pada reputasi toko pada akhirnya akan mendorong terbentuknya minat beli dan pada akhirnya memudahkan keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu feel. Feel adalah faktor utama yang menggambarkan pengalaman membeli. Tingkatan pengalaman membeli merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu reputasi toko. Tingkatan reputasi toko merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya kita masuk pada dimensi keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan proses berkelanjutan dengan dua dimensi. Di antaranya yaitu yang pertama degree, menunjukkan proses partisipasi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian, yaitu dari high involvement purchase decision ke low involvement purchase decision. Yang kedua yaitu consent, menunjukkan jumlah informasi yang dibutuhkan konsumen untuk membuat keputusan pembelian, mulai dari pengambilan keputusan atau mencari informasi dan mempertimbangkan berbagai merek alternatif, hingga kebiasaan atau membutuhkan lebih sedikit informasi dan hanya mempertimbangkan satu merek. Selanjutnya yaitu ada indikator keputusan pembelian. Menurut Ciptono pada tahun 2012, keputusan pembelian terdiri dari beberapa dimensi, antara lain
Yang pertama ada pemilihan produk. Konsumen dapat memutuskan untuk membeli produk atau menggunakan uang untuk keperluan lain. Dalam hal ini, perusahaan harus berfokus pada orang-orang yang berminat membeli produk dan alternatif produk yang mereka pertimbangkan. Misalnya permintaan produk, jenis, varian produk, dan kualitas produk. Yang kedua ada pemilihan merek. Pembeli harus memutuskan merek mana yang akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaannya masing-masing. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih merek, misalnya kepercayaan merek dan popularitas. Selanjutnya yaitu ada pemilihan penyalur. Pembeli harus memutuskan dealer mana yang akan dikunjungi. Setiap pembeli memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan pemasok yang mungkin disebabkan oleh alasan seperti lokasi geografis yang dekat, harga yang murah, dan juga persediaan yang lengkap. Salah satu contohnya yaitu akses mudah ke produk dan ketersediaan produk. Selanjutnya yaitu waktu pembelian. Konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang berbeda. Misalnya beberapa konsumen melakukan pembelian setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, ataupun setiap tahun. Selanjutnya ada kuantitas pembelian. Konsumen bisa menentukan berapa banyak produk yang akan dibeli sekaligus. Mungkin ada beberapa pembelian. Dalam hal ini, perusahaan harus menyiapkan kuantitas produk yang sesuai dengan kebutuhan pembeli. Misalnya permintaan produk. Selanjutnya yaitu cara pembayaran. Konsumen yang membeli produk harus membayar. Konsumen biasanya membayar pada saat ini. Membayar dengan uang tunai ataupun dengan kartu kredit. Itu tergantung pada kemampuan konsumen untuk membayar. Selanjutnya kita masuk pada penelitian yang relevan. Dalam penelitian yang relevan ini, saya menemukan 4 buah penelitian yang berkaitan dengan penelitian saya kali ini. Yang pertama yaitu ada penelitian dari Vika Nur Priyanti dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh kinerja co-branding terhadap keputusan pembelian. Survei pada minimarket penjual es krim Walls Selection Oreo di Kecamatan Cikarang, Garut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya yaitu penilaian untuk dimensi yang memperoleh nilai tertinggi adalah dimensi favorable atau perasaan mendukung atau memihak. Sedangkan untuk dimensi yang memperoleh nilai terendah terdapat pada dimensi pilihan produk. Pengaruh kinerja co-branding memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian dengan peroleh tingkat korelasi yang kuat. Penelitian kedua yaitu yang dilakukan oleh Dina Yolanda dengan judul pengaruh co-branding terhadap keputusan pembelian laptop berlogo Intel Inside, studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Keputusan ini juga bersifat kuantitatif. Dengan hasil penelitian yaitu ada hubungan signifikan antara co-branding dengan keputusan pembelian. Hal ini ditunjukkan melalui uji T, di mana nilai T uji sama dengan 14.750 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1.661. Pada taraf signifikansi 1%. Berdasarkan hasil koefisien determinasi, maka pengaruh co-branding terhadap keputusan pembelian sebesar 68,9%, sedangkan sisanya, yaitu 31,1%, dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lainnya. Penelitian ketiga yaitu oleh Haji Saputra Dalimunte dengan judul pengaruh brand image dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Studi kasus pada konsumen Chatime cabang Brastagi Gatot Subroto Medan. Jenis penelitian ini juga penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, hasil pengujian secara parsial atau uji T menunjukkan nilai T hitung lebih besar dari T tabel, bahwa brand image atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, hasil pengujian secara parsial atau uji T menunjukkan bahwa kualitas produk atau X2
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, hasil pengujian secara simultan atau UGF menunjukkan bahwa brand image atau X1 dan kualitas produk atau X2 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, yaitu penelitian oleh Selimutia Febrian dengan judul Pengaruh Brand Awareness terhadap Keputusan Pembelian Produk Zara, Studi Kasus pada Konsumen Zara Sun Plaza Medan. Jenis penelitian ini itu kuantitatif. Dengan hasilnya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi memiliki nilai sebesar 0,569 dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai T hitung sebesar 6,287 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0 dan sig lebih besar 5% atau 0,000 lebih besar dari 0,05. 31,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Selanjutnya kita masuk pada kerangka konseptual. Berikut ini adalah kerangka konseptual yang telah disusun untuk menjabarkan hipotesis dari penelitian ini. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa co-branding dengan elemen-elemennya yaitu reputation, product fit, trust, attitude toward co-branding, dan juga familiarity, ditambah dengan digital marketing, itu akan mempengaruhi pada keputusan pembelian. Selanjutnya kita masuk pada hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu reputation berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok. Yang kedua, product fit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok. Yang ketiga, trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok. Yang keempat, attitude toward co-branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok. Yang kelima, familiarity berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok. Yang keenam, semua elemen dalam strategi co-branding berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream di aplikasi TikTok. Dan yang ketujuh yaitu aplikasi TikTok sebagai media digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama yaitu ada desain penelitian. Menurut Sugiono pada tahun 2010, desain penelitian adalah keseluruhan dari perencanaan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan untuk mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin timbul selama proses penelitian. Karena desain penelitian merupakan strategi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan pengujian hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai alat pengontrol variabel yang berpengaruh di dalam penelitian. Berdasarkan dari tujuan penelitian ini, maka desain penelitian yang digunakan adalah riset kausal, karena akan membuktikan hubungan sebab akibat atau hubungan antar variabel independen dan juga variabel dependen. Dalam hal ini, elemen-elemen yang ada dalam co-branding yang mempengaruhi keputusan pembelian Implora X Relaxa Matte Lip Cream pada aplikasi TikTok. Yang kedua yaitu ada definisi operasional variabel penelitian. Menurut Triharjo pada tahun 2019, variabel penelitian merupakan objek yang menempel dari diri subjek
berupa suatu data yang dikumpulkan dan menggambarkan suatu kondisi atau nilai masing-masing subjek penelitian. Selanjutnya, Ari Kunto pada tahun 2014 menjelaskan bahwa variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi yang kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini yakni variabel independen dan juga variabel terikat. Variabel independen menurut Sugiono pada tahun 2019 adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah elemen yang terdapat pada co-branding atau aliansi merek, yaitu berupa reputation, product fit, trust, attitude toward co-branding, dan juga familiarity, serta digital marketing pada aplikasi TikTok. Elemen-elemen tersebut merupakan faktor yang akan mempengaruhi keputusan pembelian calon konsumen. Dalam hal ini, semua elemen dalam strategi co-branding berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap keputusan pembelian Implora, X Relaxa, Lip Cream di aplikasi TikTok. Selanjutnya yaitu variabel terikat atau dependent variable. Menurut Sugiono pada tahun 2019, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi kiblat atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent adalah keputusan pembelian. Menurut Ciptono, pada tahun 2014, keputusan pembelian adalah sebuah proses di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk tertentu, dan juga mengevaluasi masing-masing alternatif yang dapat memecahkan masalah, kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. Yang ketiga yaitu ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Menurut Kuncoro pada tahun 2003, populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah para konsumen Implora, X Relaxa, Lip Cream. Selanjutnya ada sampel. Menurut Ridwan, pada tahun 2007, sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ridwan, maka sampel dalam penelitian ini adalah para konsumen Implora X Relaxa Lip Cream yang membeli produk tersebut melalui aplikasi TikTok. Yang keempat ada instrumentasi dan teknik pengumpulan data. Instrumentasi penelitian biasa disebut juga dengan alat ukur penelitian. Menurut Purwanto pada tahun 2018, instrumen penelitian pada dasarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Menurut Sugiono pada tahun 2019, teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, di mana penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan sebagai landasan perbandingan dalam menyusun hipotesis penelitian. Data sekunder ini diperoleh dengan membaca dan mempelajari literatur, jurnal-jurnal di internet, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu keputusan pembelian, sehingga dapat menjadi landasan teori yang kuat serta mendukung. Yang kelima ada teknik analisis data. Menurut Sugiono pada tahun 2019, kegiatan analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah, dan juga perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif.
Analisis ini berfungsi untuk mengetahui nilai kecenderungan data hasil penulisan dengan menguraikan atau menjabarkan data-data variabel penelitian seperti mean, median, range, dan data deviasi. Menurut Sugiono, pada tahun 2004, analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua ada analisis regresi linear berganda, yaitu analisis untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Baiklah, mungkin hanya segitu presentasi dari proposal saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.